Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Bu. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa walaupun dalam PJJ nih. Untuk minggu depan insya Allah kita akan PTS, melakukan PTS, dan untuk soal-soal atau bab-bab yang akan keluar di dalam PTS itu adalah 3 bab yang sudah kita pelajari. Jadi karena materinya sudah selesai, hari ini Ustazah akan membahas soal latihan berdasarkan kisi-kisi yang sudah Ustazah share. Untuk PTS-nya insya Allah nanti ada 40 nomor, tetapi untuk hari ini Ustazah akan hanya membahas 30 nomor saja. Untuk yang 10 nomor amal soleh nanti dipelajari sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Nomor 1, pengertian dari ilmu pengetahuan alam atau ilmu sains itu adalah, kalau nomor 1 itu jawabannya adalah A, yaitu ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Kalau untuk B itu kan berkaitan dengan fisika. Kalau C mempelajari tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur berarti berhubungan dengan kimia. Adapun yang D mempelajari keadaan dan sifat makhluk hidup berarti itu merupakan ilmu biologi. Lanjut nomor 2, kemampuan untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki serta hubungan antara objek adalah pengertian dari keterampilan. Kalau nomor 2 itu ada kata mengelompokkan. Jadi, ini ada kata mengelompokkan. Berarti ini merupakan keterampilan mengelompokkan. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah A. Nomor 3, suatu penelitian akan berhasil apabila didukung dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan diantaranya adalah, jadi dari A, B, C, dan D itu yang termasuk sikap ilmiah yaitu selalu ingin tahu. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah C. Kalau A itu subjektif, berarti penilaian berdasarkan individu. Kita tidak boleh memiliki sikap ilmiah yang bersifat subjektif, tetapi seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap ilmiah objektif. Jadi subjektif dan objektif itu berbeda. Nomor 4, pada saat Askar mengambil data hasil praktikum, Askar tidak menuliskan hasilnya sesuai yang diperoleh. Sikap Askar tersebut bertentangan dengan sikap ilmiah seorang peneliti, yaitu karena dia itu tidak menuliskan hasilnya sesuai data yang diperoleh, berarti dia tidak memiliki sikap jujur karena dia memanipulasi hasil dari praktikumnya. Nomor 5, perhatikan kegiatan pengukuran berikut. Pengukuran yang menggunakan alat ukur tidak baku ditunjukkan pada angka, berarti yang menggunakan alat ukur yang tidak baku. Jawabannya, kalau voltmeter itu berarti baku. Kenapa baku? Karena setiap orang ketika menggunakan voltmeter hasilnya akan sama. Langkah kaki itu bukan baku karena setiap langkah kaki seseorang itu akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Sedangkan jangka sorong itu merupakan menggunakan alat ukur baku. Dan yang nomor 4, jari-jari tangan sudah kita bahas di video kemarin.
itu merupakan alat ukur yang tidak baku. Sehingga nomor 5 itu jawabannya yang tidak baku itu adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Nomor 6, besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan. Yang merupakan turunan, yaitu jawabannya adalah C, luas. Kenapa luas? Karena luas itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan panjang. Karena rumus dari luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Nomor 7. Randi berlari mengelilingi lapangan selama 35 menit. Apabila satuan waktu diubah menjadi satuan internasional, yaitu untuk satuan waktu itu satuannya adalah detik, maka lama Randi mengelilingi lapangan adalah, kita kalikan menit ke detik itu berarti dikalikan dengan 60. 35 dikali 60 itu menghasilkan nilai 2100 detik. Jadi nomor 7 itu jawabannya adalah C. Nomor 8, perhatikan tabel di bawah ini. Dari nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Pasangan besaran pokok dengan satuannya dalam satuan internasional dan alat ukurnya yang benar ditunjukkan pada nomor. Jadi harus kita teliti dulu besaran, satuan, dan alat ukurnya yang benar. Kalau nomor 1, berat. Kalau besaran berat, satuannya kilogram, alat ukurnya raca pegas. Nah, ini salah. Kenapa? Karena besaran berat itu merupakan besaran turunan. Satuannya bukan kilogram. Kalau kilogram itu merupakan miliknya besaran massa. Jadi nomor 1 salah. Kita eliminasi. Berarti A dan B salah. Kita teliti yang antara C dan D. C itu 2 dan 4, D 2 dan 3. Berarti 2 pasti benar. Kita lihat 4 dan 3. Waktu, besaran waktu, satuannya jam. Kalau untuk satuan SI-nya sudah kita bahas di nomor 7. Satuan waktu itu adalah detik. Sehingga nomor 3 salah di satuannya. Berarti jawabannya adalah nomor 8 itu yang B. Nomor 9, berapakah hasil pengukuran pensil di samping? Nah, ini berarti kita hitung dari 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 2, 3 cm. Terus ini ada lebihannya 0,5 cm. Berarti totalnya adalah 3,5 cm. Nomor 9 jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Sarah melakukan praktikum seperti gambar di bawah. Berapakah volume batu hasil pengukuran yang dilakukan oleh Sarah? Kalau ini mudah. Kita tinggal kita kurangkan antara volume akhir dikurangi dengan volume awal. Jadi jawabannya yaitu 40 dikurangi 30, kita menghasilkan nilai 10. Jadi jawabannya adalah 10 ml. Karena cm kubik itu sama dengan mililiter. Berarti jawabannya nomor 10 itu adalah C. Nomor 11. Kereta memiliki ciri-ciri yang terdapat pada angka berapa? Kereta itu memerlukan sumber energi, dapat bergerak, dan dapat mengeluarkan zat sisa. Jadi nomor 11 itu jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya yang B. Nomor 12, berikut pernyataan yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Berarti nomor 12 itu jawabannya yang D, tidak mengalami ekskresi. Padahal setiap makhluk hidup itu pasti mengalami yang namanya ekskresi atau pembuangan zat sisa.
Nomor 13, tingkatan takson pada hewan yang paling tepat itu adalah, nah kalau seperti ini, kita lihat dulu perbedaan takson antara hewan dan tumbuhan. Yang membedakan antara takson hewan dan tumbuhan itu di dalam filum dan divisi yang membedakan. Kalau filum itu miliknya hewan, taksonnya hewan. Kalau divisi itu miliknya tumbuhan. Jadi yang bukan yang kita eliminasi berarti yang B dan D itu pasti salah. Kita lihat antara A dan C. Untuk urutan takson hewan itu pasti diawali dengan filum. Karena yang diawali dari filum itu yang A. Jadi jawaban nomor 13 itu adalah A. Filum, kelas, bangsa, familia, genus, dan spesies. Nomor 14. Urutan pengelompokan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom yang tepat. Dimulai dari yang paling sederhana. Yang pertama itu dimulai dari Monera. Dilanjutkan dengan sel yang makhluk hidup yang memiliki satu sel dan memiliki membran inti, yaitu protista, Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Berarti nomor 14 itu adalah yang C. Nomor 15, makhluk hidup bersel satu yang memiliki membran inti adalah anggota kingdom. Kalau nomor 15 ini makhluk hidup yang memiliki sel satu tetapi sudah memiliki membran inti, berarti itu adalah protista. Jawabannya adalah yang B. Nomor 16, alga biru dan bakteri itu termasuk dalam kategori kingdom paling awal, paling sederhana dan tidak memiliki makhluk hidup yang memiliki sel tetapi tidak memiliki membran inti, yaitu nomor 16 itu adalah Monera. Tapi kalau untuk alga hijau beda lagi. Kalau alga biru itu masuknya ke Monera, tapi kalau alga hijau itu masuknya ke protista. Lanjut lagi nomor 17, kelompok tumbuhan biji berkeping 2 atau biasa kalian sebut dengan dikotil adalah dari A, B, C, dan D. Jagung itu monokotil, berarti bukan. B, melinjo, pakis, dan palem itu juga bukan termasuk dalam kelompok tumbuhan dikotil. Jadi nomor 17 itu jawabannya adalah D, jambu, mangga, dan tomat. Nomor 18, ilmuwan yang menyempurnakan sistem 4 kingdom menjadi 5 kingdom adalah, nah ini berarti yang meneliti tentang 5 kingdom itu adalah C, Robert H. Whittaker. Kalau ini ada di buku paket kalian, bisa dilihat buku paketnya masing-masing. Nomor 19, Linnaeus dalam membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup menggunakan sistem tata nama ganda atau biasa disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Berarti nomor 19 itu adalah C. Nomor 20, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut, ini berarti yang paling sederhana itu adalah unsur. Jadi jawabannya nomor 20 itu adalah B. Nomor 21, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa itu adalah materi atau biasa disebut dengan zat. Dan zat itu dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, gas, dan zat cair. Nomor 22, pernyataan di bawah ini merupakan sifat yang dimiliki unsur non-logam, berarti non-logam kecuali yang bukan merupakan
sifat dari non-logam yang bukan, berarti ini nomor 22 adalah D, penghantar listrik yang baik. Karena penghantar listrik yang baik itu merupakan sifat dari unsur logam. Karena logam pasti kalian tahu ya, yaitu sebagai konduktor. Berarti pengertian dari konduktor itu adalah penghantar listrik atau penghantar panas yang baik. Nomor 23, zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia disebut, kalau ini berat, kalau nomor 23 itu bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi. Jawabannya nomor 23 itu adalah senyawa. Kalau unsur tadi kan tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lain. Nomor 24, campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut, campuran itu ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen itu tidak bisa dibedakan partikel-partikel penyusunnya, tapi kalau heterogen itu masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Jadi nomor 24 itu jawabannya adalah campuran heterogen. Kenapa? Karena masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Nomor 25, perhatikan contoh campuran di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk dari campuran homogen adalah, berarti campuran homogen itu merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan antara satu sama lainnya karena sudah benar-benar nyampur. Nah, itu yang termasuk campuran homogen adalah larutan gula, terus larutan garam, dan stainless steel. Ini campuran antara logam satu dengan logam yang lain. Biasa kita temui di peralatan dapur bunda kalian di rumah. Jadi nomor 25 itu jawabannya adalah yang B, 2, 4, dan 5. Kok 2 dan 2, 4, dan 5? 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Nomor 26, alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu. Satuan waktu itu ada jam, ada, kalau di sini kan nggak ada, berarti pakai stopwatch. Kalau yang A itu digunakan untuk mengukur satuan massa. Kalau termometer itu untuk suhu. Kalau multimeter berarti multi itu banyak, berarti bisa digunakan untuk mengukur beberapa satuan. Nomor 27, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Merupakan pengertian dari, kalau besaran itu kemarin dibedakan menjadi dua, yaitu besaran turunan dan besaran pokok. Karena di sini itu besaran yang satuannya sudah ditetapkan, berarti jawabannya pasti yang besaran pokok. Nomor 27 berarti jawabannya adalah D. Nah, nomor 28. Ini hitung-menghitung. 28, diameter alas sebuah tabung diukur menggunakan jangka sorong, diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil pengukuran diameter alas tabung tersebut adalah, kita lihat dulu di skala utama yang tepat berada di sebelah kiri skala noniusnya. Di sini nggih. Itu menyatakan berarti itu adalah yang tepat. Yang tepat itu skala utama yang tepat berada di sebelah kiri skala nonius.
yaitu ini 10, 11, dan di bawahnya itu ada lagi. Nah, ini berarti 11,5. Jadi yang di bawah itu adalah koma nggih, koma 5 nggih. Kayak seperti penggaris kalian kalau kalian menggunakan penggaris. Cuman ini lebih teliti lagi karena dia satuannya adalah milimeter. Jadi untuk skala utamanya kita memperoleh 11,5, sedangkan skala nonius yang tepat berada di garis horizontal skala utama itu bisa dilihat 10, 11, 12, dan 13. Berarti kita mendapatkan skala noniusnya itu 13. Sehingga untuk menghitungnya itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Sebentar, Ustazah berikan contohnya. Tadi untuk skala utamanya kita mendapat angka 11,5 mm. Sedangkan skala noniusnya itu kita memperoleh angka 13. Karena skala nonius itu harus kita kalikan dengan angka 0,01, berarti kita kalikan dengan 0,01 sehingga kita peroleh di sini satuannya sama milimeter, berarti kita peroleh 11,5 mm ditambah dengan 0,13 mm sehingga kita peroleh 11,63 mm. Kenapa harus kita skala noniusnya itu harus kita kalikan 0,01 Us? Karena memang ketelitian dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Jadi harus kita hitung, harus kita kalikan 0,01 mm. Nomor 29, suatu sistem yang dapat mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup itu adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Nomor 30 yang terakhir, memiliki kotilidon berjumlah 1, batang tulang, daun sejajar atau melengkung, dan berakar serabut adalah ciri-ciri tumbuhan. Kalau tidak tahu kotilidon, tidak tahu tulang daun yang sejajar melengkung gitu, bagaimana? Kita lihat berakar serabut itu dimiliki oleh monokotil. Jadi nomor 30 jawabannya adalah monokotil. Yang kita bahas 30 soalnya. Ada tambahan lagi amal soleh yang belum mengerjakan, bisa dilihat di link yang sudah Ustazah berikan minggu kemarin. Ini bukan semester genap ya, tapi nilai IPA kelas 7 semester Gasal tahun ajaran 2021-2022 SMP Budi Utomo Surakarta. Berikut kami sampaikan nilai IPA selama PJJ bagi yang belum KKM, karena KKM kita itu menggunakan angka 72, amal soleh mengerjakan lagi sebagai ulangan remedial, dan bagi yang sudah lulus KKM bisa mengerjakan lagi. Terus bagi yang belum mengerjakan tidak ada nilainya, juga amal soleh mengerjakan. Bagi setiap siswa yang belum sama sekali mengerjakan amal soleh dikerjakan sakpol kemampuan, karena nilai ini akan digunakan untuk penilaian rapot. Dilihat sampai bawah. Nah, nilainya yang kosong yang mana? Nah, ini seperti ini, Mas Dovin Syauri. Ini ada 2 yang belum dikerjakan, karena ini 60 berarti belum KKM. Jadi kalau bisa ya mengerjakan semuanya. Bagaimana Us mengerjakannya? Nah, di sini ada link yang bisa kalian gunakan. Nah, ini kita klik
Masuk ke Google Form. Gitu nggih caranya. Jadi dilihat ini nanti insya Allah Ustazah update lagi karena nilai yang Ustazah rekap untuk sebelum PTS nanti ada 4 nilai. Jadi nanti amat soleh dilihat lagi di blognya Ustazah. Kalau memang nilainya belum mencukupi ya dikerjakan lagi. Seperti ini. Itu nggih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Maksudnya dipelajari sesuai dengan kisi-kisinya untuk mempersiapkan minggu depan. Semoga nilainya sesuai dengan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.